Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita akan mempelajari pengantar algoritma dan pemrograman yang merupakan materi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baiklah, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu terkait dengan konsep program dan bahasa pemrograman. Nah, yang perlu kita pahami di sini ada dua kata ya, yaitu program dan bahasa pemrograman. Ini merupakan hal yang berbeda yang perlu kita pahami. Nah, untuk program definisinya yaitu kumpulan instruksi atau kumpulan tugas-tugas ya yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu ya, itu program-program. Kalau kita lihat program-program yang sudah ada, contohnya kalkulator, makanya di dalam kalkulator itu banyak instruksi ya, banyak kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer sehingga dapat melakukan suatu tindakan ya, suatu proses, suatu output. Kalau kalkulator di situ ada proses untuk menghitung dan outputnya adalah hasilnya. Nah, ini terkait dengan program. Nah, ada tiga aspek dalam program ya. Yang pertama yaitu hardware, yaitu perangkat kerasnya, yaitu komputernya, laptopnya ya, itu aspek dari hardware. Terus yang kedua software. Nah, software ini adalah perangkat lunaknya ya, yaitu terkait dengan software untuk membuat programnya. Contohnya salah satunya yaitu NetBeans, Eclipse untuk membuat program dalam bentuk desktop ataupun dalam bentuk website. Terus yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga yaitu brainware ya, yaitu manusianya ya, yaitu yang mengoperasikan ya, yang mengcodingnya, yang membuat skripnya. Oke. Itu ya tiga aspek dalam pemrograman atau dalam program ya, yaitu hardware, software dan brainware. Nah, dalam suatu program ditulis mengikuti kaidah bahasa pemrograman. Nah, ini baru ada keterkaitan antara program dan bahasa pemrograman. Jadi ketika kita ingin membuat program, nah kita akan terarahkan, kita akan berkaitan dengan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrogramannya seperti apa? Ya, kalau kita buat program kalkulator, buat program website, nah di sini nanti ada namanya bahasa pemrograman, terus nanti ada kaidahnya dan ada juga strukturnya. Nah, ada dua kelompok bahasa pemrograman ya untuk membuat program. Yang pertama yaitu bahasa berasas tinggi dan bahasa berasas rendah ya, atau level tinggi atau level rendah ya. Nah, untuk bahasa pemrograman di sini saya tadi dikelompokkan menjadi dua, yaitu berasas tinggi dan berasas rendah. Berasas tinggi contohnya di sini ada Java ya, ada C++, ya, ada Pascal, ada Basic dan lain-lain. Nah, dan untuk menggunakan bahasa ini ada programnya. Contohnya tadi yang saya singgung yaitu ada NetBeans, ada Eclipse. Nah, ini untuk membuat program dengan bahasa tersebut. Nah, ada lagi yang berasas rendah ya, yaitu dengan bahasa mesin dan rakitan. Jadi ini bahasa yang dikenal oleh mesinnya komputer, di mana mesinnya komputer ini hanya memahami 0 dan 1 ya. Jadi kalau dalam kelistrikan itu ya nolnya itu tanpa daya, satunya ada dayanya atau min plus. Nah, ini ya, nanti dalam buat pemrogramannya kodenya atau codingnya itu
dalam bentuk angka 0101. Nah, ini yang dikatakan bahasa berasas rendah. Nah, ini juga ada programnya juga ya biasanya. Nah, ini yang di sebelah kanan ini adalah proses ketika kita membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman ya. Jadi ketika kita membuat, nanti kita berhubungan langsung atau berkomunikasi langsung dengan komputer. Nah, untuk bisa berkomunikasi langsung dengan komputer, kita harus mengerti terlebih dahulu bahasanya ya, bahasa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan bahasa yang berasas tinggi, berarti kita nanti ada perantaranya ya untuk membuat program tersebut. Kayak itu ya. Nah, sekarang masuk ke penerjemah bahasa ya. Jadi kita berkomunikasi dengan komputer. Nah, ada penerjemahnya ya. Nah, ada penerjemahnya. Dan di sini proses penerjemahan dilakukan program ya, dilakukan program yang membuat programnya itu disebut sebagai translator ya. Terus translator itu terkait dengan penerjemahan bahasa dalam program berupa yaitu yang pertama interpreter, terus yang kedua yaitu compiler ya. Ini yang harus dipahami terkait dengan penerjemahan bahasa ya dalam sebuah atau yang dilakukan oleh program. Nah, kita masuk ke interpreter ya. Nah, interpreter ini kalau kita pelajari dari kode sumbernya, di sini contohnya ada instruksi pertama, instruksi kedua, dan instruksi ketiga. Maka nanti dalam pengerjaannya, dalam urutan pengerjaannya akan secara berurutan ya, secara berurutan. Yang pertama nanti di sini instruksi pertama diterjemahkan dulu instruksi pertamanya ya, atau tugasnya, nanti baru dijalankan. Kalau sudah selesai dijalankan, terus nanti instruksi kedua diterjemahkan kemudian dijalankan. Terus kalau instruksi kedua sudah dijalankan, baru yang ketiga ya, yaitu instruksi 3 diterjemahkan kemudian dijalankan. Ini yang dimaksud dengan interpreter. Jadi berurutan di sini. Terus yang kedua yaitu compiler atau kompilasi ya. Nah, kompilasi juga sama untuk perintahnya atau untuk instruksinya ya. Itu ada 1, 2, 3. Akan tetapi dalam pengerjaannya di sini instruksi 1 hingga instruksi 3 itu diterjemahkan menjadi kode objek ya. Jadi sekaligus ya instruksi 1 dan instruksi 3 dijadikan menjadi kode objek. Dan nanti dalam pengeksekusian programnya atau dalam running programnya, ketika kode objek dijalankan, tidak ada penerjemahan lagi dan tidak bergantung pada kode sumber gitu. Karena ini dijalankan secara bersamaan ya dari instruksi 1 sampai dengan instruksi 3 ya gitu. Berbeda dengan yang tadi, kalau tadi harus berurutan. Nah, untuk kompilasi mengubah kode sumber menjadi kode objek, alurnya seperti ini ya. Yang pertama dari kode sumbernya itu dari perintah kita ya, yaitu ada instruksi 1, instruksi 2, 3, dan seterusnya. Nah, dikompilasi terlebih dahulu menjadi kode objek ya, kode objek. Maka nanti di kode objek inilah yang diedarkan oleh pemakai atau oleh brainware-nya ya, oleh manusianya gitu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan yaitu interpreter dan compiler ya. Kalau tadi interpreter itu berurutan, kalau compiler itu sekaligus ya. Instruksi dalam semua instruksi dijadikan satu
objek ya. Nah, untuk yang interpreter kelebihannya di sini kemudahan mencari kesalahan seandainya program menghasilkan sesuatu yang dianggap salah, tetapi program dijalankan karena kode sumber selalu tersedia gitu. Nah, ini kelebihan dari interpreter ya. Jadi kalau kita mencari kesalahan, nah ini akan lebih mudah ya karena kodenya itu tersedia terus gitu ya. Oke. Terus tetapi kelemahannya di sini ya. Kelemahannya adalah kode sumber selalu tersedia sehingga eksekusinya lambat ya, gitu. Jadi kalau kita ingin memerintahkan program yang satu-satu kan harus berurutan ya. Yang satu dulu dieksekusi baru dijalankan. Terus setelah itu baru yang kedua. Itu memakan waktu ya sehingga menjadi lama gitu ya. Oke, untuk compiler ya atau kompilasi di sini kelebihannya pengerjaan intrusi dilakukan dengan sangat cepat ya. Karena setelah kode objek terbentuk tak perlu lagi adanya penerjemahan ya. Jadi ini kan sekaligus dari perintah 1 sampai perintah terakhir sudah dijadikan kode objek ya. Terus mengingat komputer dapat memahami kode objek secara langsung. Tuh. Nah, yang kedua, kode objek dapat didistribusikan ke komputer lain tanpa perlu menyertakan kode sumber ya dan compiler sehingga kerahasiaan kode sumber tetap terjamin. Nah, kalau kita distribusikan ke komputer lain ya dalam bentuk kode objeknya itu hasil dari kompilasi kode sumber, nah ini akan dapat didistribusikan ya atau dapat dijalankan gitu ya. Sehingga nanti kode sumber ya perintah-perintah intrusi 1, 2, 3 itu terjamin kerahasiaannya. Terus kelemahannya di sini ya. Kelemahannya seluruh kode sumber harus benar-benar secara sintak agar bisa diuji ya. Jadi harus benar ya. Karena tidak melihat lagi atau tidak perlu lagi penerjemahan ke kode sumber. Makanya harus diperhatikan dalam pembuatan sintaknya, pembuatan kodenya gitu. Oke, itu ya untuk kelebihan dan kekurangan dari interpreter dan compiler. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian masalah dengan program ya. Gitu. Jadi program adalah merupakan solusi ya, solusi untuk menyelesaikan masalah ya. Gitu. Ketika kita dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah masyarakat, kita menciptakan program yaitu berawal dari permasalahan. Nah, dalam topik ini, penyelesaian masalah dengan program, orang membuat program biasanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi masalahnya dulu ada, baru kita buatkan programnya. Supaya orang itu dapat mempermudah dalam aktivitasnya. Nah, sebelum menyelesaikan masalah, ya, di sini ada 3 langkah ya dalam pembuatan program. Yang pertama yaitu menganalisa masalah terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan membuat algoritma. Ya, dimana algoritma ini adalah sebuah langkah-langkah ya atau prosedur gitu. Terus yang kedua, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Nah, terus yang ketiga, mengeksekusi dan menguji program. Nah, ini 3 langkah dalam menyelesaikan masalah dengan program ya. Nah, kita akan bahas satu-satu bagaimana menganalisa masalah dan membuat algoritma, terus dilanjutkan menuangkan algoritma ke dalam bentuk program, terus nanti yang terakhir mengeksekusi dan menguji program. Oke, yang pertama menganalisa masalah dan membuat algoritma. Sebagai contoh di sini ada persegi panjang ya. Nah, dalam persegi panjang, di sini kita harus mengetahui dulu ya, harus menganalisa dulu atributnya apa ya, terus yang mau dicari apa gitu.
Nah, contohnya di sini yang dicari adalah keliling ya. Maka nanti kita harus menganalisa dulu ya, persegi panjang itu apa saja atributnya ya, apa saja komponennya. Kalau di sini adalah ada panjang dan lebar. Nah, itu ya. Jadi kita bisa menentukan. Oke, sama halnya dalam kehidupan sehari-hari ya, gitu ya. Kita ingin mengetahui tingkat kemiskinan ya. Dalam tingkat kemiskinan berarti kita harus bisa menganalisis apa sih yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Komponen apa saja ya, atribut apa saja yang berpengaruh terhadap dari kemiskinan. Nah, sama halnya seperti ini ya. Terus yang kedua, dilanjutkan dengan membuat atau menuangkan algoritma ya. Nah, di sini dalam menuangkan algoritma, kalau tadi ada persegi panjang, berarti kita memperoleh nilai panjang dan lebar dari persegi panjangnya. Ya, kita harus temukan dulu ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Terus yang kedua, hitung keliling. Nah, hitung keliling berarti ini mencari ininya ya, mencari kelilingnya atau mencari masalahnya di sini ya. Nah, di sini dengan cara yaitu adanya sebuah rumus ya. Jadi di sini kita menghitung keliling panjang dengan menggunakan rumus, contohnya di sini 2 kali ya panjang tambah lebar. Terus yang ketiga, tampilkan nilai keliling persegi panjang. Oke, ini yang dijadikan untuk menuangkan algoritma. Jadi harus berurutan ya. Dari pertama kita harus memperoleh ukurannya ya, atau nilainya ya, nilai dari panjang lebarnya. Terus ada solusinya dengan rumus, setelah itu baru ditampilkan. Nah, dalam menuangkan algoritma juga ada dalam bentuk pseudokode ya, yang biasanya untuk pemrograman dengan bahasa C++ ya. Nah, di sini contohnya keliling ya, mencari keliling. Dalam penulisannya di sebelah kiri adalah untuk mencari kelilingnya, di sebelah kanan yaitu untuk algoritmanya atau untuk prosesnya ya. Nah, untuk prosesnya di sini ada rumus ya, 2 kali panjang plus lebar. Nah, terus dalam bentuk diagram alir ya. Kalau tadi dengan pseudokode, kalau ini dalam diagram alir ya. Nah, diagram alir dimulai dari tahapan ya, tahapannya yaitu dengan start ya atau mulai. Dan di sini saya contohkan dengan mencari luas ya, luas. Kalau di sini ada jari-jari berarti segitiga ya, mencari luas segitiga ya. Nah, di sini kalau untuk mencari luas segitiga, kita harus mencari atributnya dulu atau mencari nilainya ya, dari nilai jari-jarinya itu. Setelah itu kita dapatkan rumusnya. Nah, rumusnya contohnya di sini yaitu 3,14 kali jari-jari. Terus setelah itu ditampilkan baru selesai. Nah, nanti dalam pembuatan program, nah, kalau kita menggunakan diagram alir, nah alurnya dibuat seperti ini. Seperti halnya proses kita dalam sebuah langkah-langkah ya. Contohnya langkah-langkah untuk membuat KTP elektronik ya. Nah, itu biasanya juga berdasarkan diagram alir ya. Kita mulai dari mana ya, terus nanti selesainya adalah kita mendapatkan output KTP gitu ya. Nah, untuk menuangkan algoritma ke dalam bentuk program, di sini dalam penulisannya berbeda-beda. Contohnya di sini ada bahasa
basic ya, terus ada bahasa C, terus ada bahasa COBOL, terus ada bahasa Pascal, dan ada bahasa Java. Nah, contohnya yang basic ya, ini hampir sama semua ya, cuma penulisannya yang berbeda ya. Tapi rata-rata kalau terkait dengan perkalian ya menggunakan simbol bintang ya gitu. Nah, ini contohnya yang basic atau yang C, keliling sama dengan 2 bintang buka kurung panjang plus lebar. Nah, ini untuk mencari keliling dari persegi panjang ya. Oke. Yang Pascal seperti ini ya, terus yang Java nah seperti ini juga ya. Hampir sama ya, cuman di sini ada pembedaan dari tandanya ya, ada yang titik 2, ada yang titik koma. Nah, sekarang dalam bentuk program yang sudah jadi ya di sini ya. Ini terkait dengan menganalisa masalah dan membuat algoritmanya ya. Nah, ini dalam bentuk Java ya, dalam bentuk Java. Kalau kita lihat, kalau di sini ada prosesnya ya, ada prosesnya. Jadi harus berurutan gitu. Yang pertama dimulai, kalau dimulai dalam bahasa pemrograman Java ini kita harus membuat semacam kelasnya, terus semacam public static void-nya ya. Nah, setelah itu di sini menentukan nilai atributnya atau variabelnya. Contohnya di sini untuk menghitung luas lingkaran ya. Oke. Berarti yang tadi ini ini berarti ini untuk mencari luas lingkaran ya, bukan luas segitiga ya. Oke. Nah, ini kalau yang ini mencari luas lingkaran. Makanya diperlukan variabel yaitu jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? Terus untuk rumusnya, contohnya di sini rumusnya menggunakan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari ya. Jadi jari-jarinya 2 kali ya. Setelah itu ditampilkan ya untuk luasnya. Luasnya berapa di sini ya. Nah, untuk perintahnya kalau di dalam Java pakainya system out println. Di sini luasnya ya, ini untuk tag-nya, terus nanti dipanggil luasnya berapa dari hasil rumus 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Kalau sudah sukses nanti akan selesai gitu ya. Sudah tampil dan selesai. Nah, sekarang mengeksekusi dan menguji program ini yang terakhir ya. Setelah program dibuat, dikompilasi, program perlu dijalankan untuk diuji kebenarannya ya. Yang tadi kalau kita sudah membuat seperti ini, nah perlu kita jalankan ya. Nanti ada errornya atau tidak, ada kesalahan atau tidak ya. Nah, untuk kesalahan di sini ada 3 macam ya. Ada kesalahan dari sintaknya, dari codingnya, mungkin kurang hurufnya, kurang simbolnya ya, atau kurang nominalnya atau numeriknya. Nah, ini terkait dengan sintak. Terus kesalahan logika, ini yang kedua. Contohnya dalam logika rumusnya yang salah ya gitu. Yang salah dalam menuliskan rumusnya. Jadi contohnya persegi panjang ya, kita harus rumus dengan tadi yaitu 2 kali buka kurung panjang plus lebar tutup kurung. Nah, itu logikanya gitu ya. Terus ada lagi kesalahan runtime-nya ya. Dari runtime itu yaitu terkait dengan eksekusi programnya ya. Kemungkinan bisa di programnya ya, atau dari semua prosesnya ya, proses yang kita buat ya gitu. Nah, ini berpengaruh terhadap runtime-nya atau kesalahan runtime-nya.
Tapi kalau yang kesalahan 3 ini jarang. Biasanya yang sering itu di bagian sintak dan logika. Oke, itu. Nah, ini saya contohkan ya program yang dibuat di aplikasi NetBeans ya. Nah, contohnya di sini mencari luas segitiga ya. Untuk mencari luas segitiga berarti kita harus mencari nilai variabelnya ya. Dimana untuk luas segitiga itu ada alas dan tinggi ya. Makanya nanti di sini ada alasnya dan ada tingginya. Nah, cuma di sini untuk nilainya dibuat string ya. Jadi dibuat variabel dengan pewaris A dan B ya gini. Contohnya A sama dengan 10, B sama dengan 5 ya. Di mana A diterjemahkan di sini yaitu alas ya. Nah, ini. Terus yang B adalah untuk tingginya. Oke, sesuai dengan alur tadi ya. Jadi harus mengetahui nilai variabelnya terlebih dahulu. Setelah itu nanti di sini kita mencari rumusnya ya. Nanti rumusnya dituliskan di sini. Contohnya buka kurung alas kali tinggi tutup kurung bagi 2 titik koma ya. Setelah itu ditampilkan ini ya, ditampilkan. Nah, ini ditampilkan dengan sistem out println yaitu luas segitiga ini adalah untuk teksnya, terus nanti dipanggil hasil dari perumusan alas kali tinggi bagi 2 di sini. Di luasnya ini dipanggil lagi ya. Nah, untuk proses terakhirnya kita harus menguji ya. Mengujinya adalah dengan cara meran ya, meran projectnya. Kalau di NetBeans ini kita bisa klik bagian ini ya. Oke, kalau ini belum bisa berarti nanti bisa dilangsungkan di dalam kelasnya. Karena ini kelasnya ada 2 ya. Jadi bisa di sininya ya, di kanan di run file ya. Nah, ini ada prosesnya seperti ini. Nah, terus nanti hasilnya akan tertera di sini ya. Nah, ini run ya. Nah, ini luas segitiga. Luas segitiga ini adalah untuk tulisan ininya ya. Ini dicetak kembali ya. Karena untuk yang teks bentuk ini syaratnya diawali dengan tanda kutip depan dan kata kutip belakang. Nah, terus ini hasilnya luas. Luas itu perhitungan dari alas kali tinggi bagi 2 yaitu 10 kali ini ya, 10 ya kali 5 bagi 2. Hasilnya adalah 25. Tuh. Nah, di sini ada komentarnya successful ya. Oke, saya kira cukup dulu yang untuk pertemuan ya terkait dengan pengantar ya, pengantar algoritma dan pemrograman ya. Oke, saya kira cukup dulu. Silakan nanti untuk dipelajari kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.